Sahabat, pernahkah kita merasa gelisah ketika hendak tidur? Sahabat, pernahkah kita merasa gelisah ketika hendak tidur? Ada rasa takut, pikiran yang berkecamuk, seolah-olah ada yang mengawasi kita. Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat juga pernah mengalami gangguan yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan mereka satu bacaan yang membuat hati tentram dan tubuh terlindungi. Bacaan itu adalah ayat kursi. Tahukah Anda, ayat kursi bukan hanya ayat biasa. Ia adalah sayyidul ayat, pemimpin dari seluruh ayat dalam Al-Quran. Nabi SAW sendiri yang menyebutnya demikian. Artinya bahwa ada rahasia besar di balik ayat ini. Namun ada satu kisah menarik yang jarang didengar. Dalam sebuah kitab klasik, Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahaditsi Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa malaikat Jibril pernah mengajarkan doa khusus sebelum membaca ayat kursi. Benarkah ini sunnah ataukah hanya riwayat tambahan yang lemah? Mari kita pelajari dengan perlahan dan penuh ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman penuh kegelisahan. Banyak orang yang mencari ketenangan dengan hiburan, namun hatinya tetap resah. Padahal Rasulullah SAW sudah mewariskan sebuah bacaan agung, yaitu ayat kursi, yang menjadi benteng dari rasa takut, gangguan setan, sekaligus penguat iman. Sayangnya, sebagian umat hanya menjadikannya hiasan di dinding atau bacaan tanpa penghayatan. Padahal, jika diamalkan sesuai sunnah, ayat ini bisa menjadi sumber ketenangan sejati dan jalan menuju surga. Dan di dalam khasanah kitab klasik Nawadirul Usul ada disebutkan sebuah doa munajat yang diajarkan malaikat Jibril sebelum membaca ayat kursi. Doa ini seakan menjadi persembahan hati agar setiap bacaan ayat kursi terangkat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala keutamaannya. Inilah yang membuat ayat kursi tidak sekedar bacaan, tetapi menjadi jalan mendekat kepada Allah dengan penuh pengagungan. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Siapa tahu di antara doa-doa itu ada yang diaminkan
oleh saudara kita dan Allah kabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, sebelum kita mendalami doa munajat tadi, mari kita lihat dulu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan keutamaan ayat kursi, agar kita benar-benar paham mengapa bacaan ini begitu agung. Sahabat beriman, mari kita bayangkan sebuah peristiwa. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat mulia, Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat apa yang paling agung dalam kitabullah?" Ubay pun menjawab dengan penuh keyakinan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ayat kursi. Mendengar jawaban itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay seraya berkata, "Semoga Allah memberi taufik kepadamu, wahai Abu Munzir." Bayangkan, Nabi langsung membenarkan jawabannya. Itu berarti ayat kursi adalah ayat paling agung dalam seluruh Al-Quran. Kenapa bisa begitu agung? Karena isinya adalah inti dari tauhid. Di dalamnya Allah memperkenalkan dirinya bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan. Dia maha hidup, tidak pernah mati, tidak pernah lelah, dan seluruh alam semesta bergantung padanya. Tidak ada yang luput dari pengawasannya, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Itulah sebabnya ayat kursi bukan hanya bacaan, tapi tameng keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Mari kita bayangkan, seorang muslim yang 5 kali sehari membaca ayat kursi setelah sholatnya, seakan-akan ia sedang menegakkan pagar surga di sekeliling dirinya. Ia belum bisa masuk karena masih hidup, tapi pintu itu sudah terbuka menunggunya. Bukan hanya itu, dalam kisah Abu Hurairah yang terkenal, ia pernah didatangi oleh sosok misterius saat menjaga gudang zakat. Sosok itu ternyata setan yang ingin mencuri. Namun sebelum pergi, setan itu berkata, "Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu dan tidak ada setan yang mendekatimu hingga pagi." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kisah ini bersabda, benar apa yang dikatakannya meski ia pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Bahkan setan sendiri pun mengakui kekuatan ayat kursi. Jadi siapapun yang rutin membacanya, ia sedang membangun benteng gaib yang tidak bisa ditembus oleh jin dan setan. Sahabatku, coba kita renungkan. Di dunia yang penuh gangguan ini, banyak orang takut pada santet, sihir, dan kejahatan makhluk halus.
Padahal Allah sudah memberikan kita senjata yang jauh lebih ampuh, yaitu ayat kursi. Kalau kita yakin dan kita amalkan, tidak ada yang perlu kita takuti, karena Allah lah penjaga kita, bukan manusia, bukan jimat, bukan benda apapun. Sahabatku, dari kisah-kisah tadi, kita sudah tahu betapa agungnya ayat kursi. Namun ada satu riwayat yang tercatat dalam kitab klasik Nawadirul Usul karya Imam Al-Hakim At-Tirmizi yang mungkin jarang kita dengar. Dikisahkan malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan sebuah doa munajat. Doa ini dibaca sebelum membaca ayat kursi. Isinya begitu indah, seolah-olah seorang hamba sedang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah sebelum melafalkan ayat tauhid yang agung itu. Doa munajat itu bunyinya begini: Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika au huwa kainun fi ilmika uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya, ya Allah, aku persembahkan kepadamu di hadapan setiap nafas, setiap pandangan, dan setiap gerakan yang dilakukan oleh penduduk langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada dalam ilmumu atau yang akan terjadi dalam ilmumu. Aku persembahkan semuanya itu kepadamu, seraya mengucapkan, Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Sahabat, doa ini seperti sebuah kunci pembuka, seakan kita mengetuk pintu langit lebih dulu, agar ketika kita membaca ayat kursi, bacaan itu langsung diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, dari riwayat dalam Nawadirul Usul itu, doa munajat ini dibaca sebelum membaca ayat kursi. Jadi urutannya sederhana. Yang pertama, panjatkan doa munajat itu, Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kullu nafasin, hingga selesai. Yang kedua, lanjutkan dengan membaca ayat kursi dengan penuh penghayatan. Waktu yang dianjurkan dalam riwayat ini adalah malam hari, terutama sebelum tidur atau ketika seseorang ingin mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bacaan ayat kursi bukan hanya lantunan lisan, tetapi benar-benar persembahan jiwa kepada Allah. Namun sahabatku semua, mari kita harus ingat hal yang penting. Ayat kursi itu sendiri sudah dijelaskan keutamaannya langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih. Beliau menekankan 3 waktu utama. Yang pertama, dibaca setiap selesai sholat fardu. Ini akan menjadi jalan menuju surga. Yang kedua, dibaca setiap malam sebelum tidur. Ini menjadi penjaga diri dari gangguan setan. Lalu yang ketiga, dibaca setiap pagi dan sore, yang mana manfaatnya menjadi benteng perlindungan dari segala mara bahaya. Inilah amalan yang sahih, yang sudah cukup untuk menjadikan ayat kursi
sebagai benteng hidup kita. Adapun doa munajat tadi, kita bisa membacanya sebagai doa tambahan, sebagai ungkapan hati sebelum ayat kursi. Namun jangan sampai kita meyakininya sebagai syariat wajib, karena para ulama hadis telah meneliti sanad riwayat ini dan hasilnya sanadnya dhaif atau lemah. Bahkan sebagian menyebutnya mendekati mungkar. Artinya kita tidak bisa menjadikannya sebagai amalan sunnah muakkadah yang pasti berasal dari Nabi SAW. Cukuplah kita niatkan sebagai doa yang indah agar hati kita lebih khusyuk. Sahabat yang beriman, dunia semakin penuh dengan kegelisahan, fitnah, dan gangguan yang kasat mata maupun yang tak terlihat. Dalam kondisi seperti ini, Allah telah memberi kita benteng terbaik, yaitu ayat kursi. Mari kita biasakan membacanya di setiap kesempatan yang diajarkan Nabi SAW. Jadikan ia bagian dari hidup kita, bacaan di lisan kita, dan penguat dalam hati kita. Karena siapa yang menjadikan Allah sebagai penjaganya, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu mencelakainya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, selalu dalam perlindungannya, dan kelak dibangkitkan bersama orang-orang yang mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.